I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Fajar Agustian dengan NIM A1D1222136. Saya Della Puspita dengan NIM A1D1222148. Dan saya Nabila Nurul Aida dengan NIM A1D1222139. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, materi pertama yaitu tentang konsep dasar dimensi belajar. Sebelum kita membahas tentang pengertian dimensi, nah, dimensi itu adalah sebuah takaran-takaran yang akan digunakan untuk mengetahui sebatas mana sih proses pembelajaran yang akan ditempuh pada abad ke-21. Nah, konsep dasar dimensi belajar itu ada 4. Yang pertama, belajar sebagai sebuah tujuan. Yang kedua, belajar sebagai sebuah alat. Nah, yang ketiga, belajar sebagai sebuah produk. Nah, yang terakhir, belajar sebagai sebuah proses. Nah, menurut saya, konsep dasar dari 3 itu tadi hampir sama. Mengapa demikian? Karena belajar sebagai sebuah tujuan, pasti semua manusia saat belajar memiliki tujuan, seperti dia belajar dengan tujuan untuk menjadi orang kaya, ataupun dia belajar untuk mendapatkan sesuatu, pekerjaan ataupun pasangan yang baik. Nah, selanjutnya yang kedua itu belajar sebagai sebuah alat. Nah, belajar sebagai sebuah alat ini dapat diartikan sebagai batu loncatan saat belajar, di mana agar orang itu di akhir memperoleh kekuasaan. Makanya, belajar sebagai sebuah alat dijadikan sebagai batu loncatan. Nah, yang ketiga, belajar sebagai sebuah produk. Nah, setiap manusia yang kita ketahui itu setelah menyelesaikan studi pendidikan pasti menghasilkan sebuah produk atau biasa kita sebut dengan ijazah. Nah, manusia hanya semata-mata belajar ataupun menyelesaikan pendidikannya hanya untuk mendapatkan ijazah. Nah, namun berbeda dengan konsep dasar dimensi. Nah, yang keempat yaitu belajar sebagai sebuah proses. Nah, menurut Marzano, belajar sebagai sebuah proses ini akan lebih bermakna apabila atau dibandingkan dengan belajar sebagai tujuan ataupun produk. Nah, mengapa demikian? Karena jika kita belajar dengan mengetahui proses dari awal sampai akhir, nantinya kita akan mendapatkan keindahan pada akhirnya. Baiklah, materi yang kedua yaitu tujuan pembelajaran berbasis dimensi. Tujuan pembelajaran berbasis dimensi ini ada 3. Yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi. Yang kedua, murid yang cerdas. Yang ketiga, terbiasa dengan pendekatan saintifik. Tujuan pembelajaran berbasis dimensi ini harus didukung oleh adanya guru-guru yang sangat kreatif, inovatif ataupun yang memiliki kemampuan yang dapat meningkatkan hasil dari proses sebuah pembelajaran tersebut. Materi yang ketiga yaitu dimensi belajar sebagai proses. Dimensi belajar sebagai proses ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mengembangkan sikap positif dan persepsi positif. Yang kedua, memperluas dan menghasilkan pengetahuan. Yang ketiga, mengembangkan sikap produktif. Yang keempat,
belajar secara bermakna, dan yang kelima yaitu memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Nah, pembahasan yang pertama dari dimensi belajar sebagai proses yang akan dibahas pertama kali yaitu belajar sebagai sarana mengembangkan sikap positif siswa. Dimensi belajar ini dapat dibagi atau dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Faktor eksternal ini sendiri dibagi juga menjadi dua. Yang pertama iklim akademik atau belajar. Maksudnya yaitu kita sebagai seorang guru harusnya mencontohkan kepada siswa-siswa tentang perilaku disiplin. Mengapa demikian? Karena jika seorang guru yang sering melakukan keterlambatan dalam proses pembelajaran akan membuat siswa ini merasa jenuh untuk menunggu gurunya datang. Dari sifat jenuh ini akan mengurangkan sikap positif siswa terhadap gurunya. Yang kedua yaitu tugas-tugas yang efektif. Banyak sekali pada zaman sekarang guru-guru yang memberikan banyak sekali tugas kepada muridnya dengan tugas-tugas yang sangat banyak atau yang sangat tidak efektif. Ini membuat siswa merasa letih dan rasa sikap positif siswa terhadap guru itu sangat berkurang. Mungkin guru bisa dengan melakukan proses pembelajaran secara bermain, menggunakan permainan atau tugas-tugas yang dapat membuat anak tersebut tidak merasa jenuh. Nah, faktor internal yang pertama yaitu merasa diterima oleh guru dan teman sekelas. Di sini maksudnya yaitu kita sebagai seorang guru harus bisa mencontohkan kepada siswa-siswanya tentang perilaku yang tidak mendiskriminasi sesama atau dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seperti memanggil siswa dengan istilah gendut, jelek, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, merasa nyaman dengan suasana di kelas. Nah, pada faktor ini, pada saat proses pembelajaran, guru harus bisa dan harus kreatif membuat suasana kelas menjadi lebih nyaman karena dengan suasana kelas yang nyaman dapat membuat siswa lebih bersemangat dan sikap positif siswa itu menjadi lebih tinggi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan mudah. Belajar sebagai proses yang kedua yaitu belajar sebagai sarana memperluas dan menghaluskan pengetahuan. Nah, ini dibagi menjadi 7. Pertama, comparing atau mengidentifikasi dan artikulasi benda-benda yang mirip atau berbeda. Yang kedua, classifying atau memilih atau mengklasifikasikan. Yang ketiga, inducing atau menyiapkan mental. Yang keempat, analyzing error. Yang kelima, constructing support. Yang keenam, abstracting. Dan yang ketujuh, analyzing personal. Belajar sebagai proses yang ketiga yaitu mengembangkan sikap produktif sebagai perwujudan kompetensi abad 21. Ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama critical thinking dan learning atau berpikir tingkat tinggi, yang kedua creative thinking atau guru memiliki pemikiran yang kreatif, yang ketiga self-regulate thinking learning, yang keempat collaboration atau berkolaborasi antar sesama teman atau sesama siswa ataupun sama guru. Yang keempat, communication. Komunikasi pada abad 21 itu sangat diperlukan. Yang keenam, yaitu cultural sensitive atau memiliki kepekaan terhadap budaya. Dimensi belajar sebagai proses yang keempat, yaitu belajar secara bermakna. Belajar secara bermakna ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, cerdas. Yang kedua, making decision atau apa cara yang paling baik digunakan dalam suatu proses pembelajaran agar menciptakan belajar yang memiliki makna bagi siswa. Yang ketiga yaitu do investigation atau meneliti tentang apa yang menjadi ciri khas dari atau bagaimana ini bisa terjadi atau apa yang terjadi jika dilakukan suatu proses. Yang keempat maksudnya yaitu experimental inquiry atau bagaimana guru itu dapat menjelaskan suatu proses pembelajaran dan memiliki makna bagi siswa. Yang keenam yaitu problem solving atau bagaimana cara memecahkan sebuah masalah. Dan yang terakhir yaitu good choice invention atau bagaimana cara yang digunakan untuk memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Nah, memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan maksudnya di sini yaitu belajar sebagai proses interaksi yang tinggi antara pengetahuan yang sudah ada atau given dan pengetahuan baru atau new. Dalam mengembangkan makna secara personal atau grup atau informasi dan pengetahuan yang sudah ada.
Hal ini diproses menjadi pengetahuan baru atau new, contohnya dalam sebuah proses pembelajaran. Sesuatu yang sudah ada itu bisa menjadi sesuatu yang baru, seperti dapat kita contohkan yaitu jenis-jenis makanan yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya yaitu seperti pisang goreng. Nah, pisang goreng pada sejarahnya itu sudah ada sejak lama, akan tetapi pada abad 21 ini banyak sekali orang yang merubah menjadi pisang yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu bisa seperti pisang coklat ataupun pisang-pisang yang lainnya. Nah, materi selanjutnya adalah tentang 3 elemen penting dalam pembelajaran modern. Nah, yang pertama itu TPACK atau biasa dikenal dengan Technological Pedagogic Content Knowledge. Nah, maksudnya guru pada abad 21 harus mampu menggunakan teknologi dalam sebuah proses pembelajaran sebagai pendukung. Mengapa demikian? Karena pada abad 21, teknologi memiliki peran penting dalam sebuah proses pembelajaran. Jika seorang guru tidak mampu menggunakan teknologi dalam sebuah pembelajaran, proses pembelajaran itu akan tertinggal dengan teknologi-teknologi yang ada. Nah, elemen penting pembelajaran abad 21 yang kedua yaitu HOTS atau High Order Thinking Skills. High Order Thinking Skill ini menurut Benjamin dibagi menjadi ada C1, C6 dan dengan C3. Nah, C3 itu termasuk low order, C4 sampai C6 itu termasuk high order. C1 yaitu mengetahui, C2 memahami, C3 menerapkan. Nah, mengapa disebut low order? Karena pada tahapan ini siswa baru bisa mencapai tahap memahami, mengetahui dan juga menerangkan. Nah, C4 sampai dengan C6 yaitu termasuk high order. Nah, C4 yaitu analisis, C5 yaitu menyimpulkan, dan C6 yaitu mengevaluasi. Nah, pada tahapan ini siswa jauh lebih setingkat lebih tinggi daripada sebelumnya karena siswa sudah dapat menyimpulkan dan mengevaluasi dari proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, elemen yang terakhir yaitu kompetensi abad 21. Nah, maksud dari kompetensi abad 21 ini ada 5, yaitu yang pertama, kemampuan kritis, yang kedua, kemampuan kreatif, yang ketiga, kemampuan komunikasi, dan yang keempat yaitu kemampuan kolaboratif, dan yang terakhir, menambahkan adanya kemampuan peka terhadap budaya. Yang terakhir yaitu taksonomi Bloom atau pengertian dan klasifikasi taksonomi. Tujuan kognitif menurut Bloom terdiri dari pengetahuan, yaitu yang mana terdiri dari mengingat dan menghafal. Kemudian pemahaman terdiri dari menerjemahkan, menginterpretasikan, serta menyimpulkan. Selanjutnya, penerapan terdiri dari menggunakan konsep prinsip dan prosedur untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, analisis terdiri dari memecahkan konsep menjadi bagian-bagian dan mencari hubungan antar bagian selanjutnya. Sistensi terdiri dari menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Serta yang terakhir, evaluasi terdiri dari mengembangkan nilai-nilai, ide-ide, metode, dan sebagainya dengan standar taksonomi kognitif menurut Lorin Anderson, yaitu terdiri dari mengingat, yang mana terdiri dari bagian mengenal, mengingat, informasi, dan fakta. Selanjutnya, melakukan terdiri dari melakukan fakta hukum, konsep, dan ide. Kemudian, mengevaluasi terdiri dari menentukan nilai, informasi, dan ide. Dan yang terakhir, membuat terdiri dari menyusun bagian-bagian menjadi sesuatu yang baru. Baiklah, seperti itulah presentasi yang dapat kami tampilkan. Semoga teman-teman dapat mengerti dengan apa yang kami sampaikan.
Kami kelompok 2 izin undur diri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap. I got 3 old thoughts, new